Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Perendo TVRI Bengkulu masih dengan tema yang sama terkait dengan uji coba program makan bergizi gratis MBGE. Dan kita akan berbincang kembali dengan Bapak Sariful, tapi sebelum itu saya ingin mengajak pemirsa juga di rumah yang ingin berdiskusi, bertanya bersama kami di sore hari ini, bisa langsung di via telepon kita di 0811 1013210. Saya ulangi 0811 1013210. Baik, Bapak Sariful tadi kan mengatakan kalau misalnya persiapan sejauh ini sudah membentuk kepanitiaan ya Bapak ya. Nah, tugas dari kepanitiaan ini nantinya seperti apa Bapak? Karena kan memang banyak juga ya gambaran di media sosial terkait dengan program-program ini yang sudah diluncurkan ke sekolah-sekolah. Ada yang memang mungkin pengecekan secara berkala setiap kotak nasi nantinya, dari menunya apakah terlambat nantinya seperti apa itu Bapak teknisnya? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa murid kita 1.280, ya, itu bukan sedikit. Iya. Maka kita bentuk kepanitiaan dan melibatkan seluruh wali kelas. Nah, tugas-tugas kepanitiaan ini yang pertama itu mungkin mengecek ya, jumlah menu yang sampai gitu kan. Kemudian termasuk mengecek menu isi dari omprengan itu gitu kan. Kalau memang nanti informasi dari pengelola dari dapur gitu kan. Kalau memang ya namanya kerja manusia gitu. Benar. Kan mungkin keteteran gitu kan, mungkin ada kurang. Ya mungkin nggak ada ayamnya. Apalagi 3.000 porsi ya Pak ya. Ya gitu. Jadi itu nggak usah ribut. Tugas panitia itu mengecek itu dan laporkan berapa porsi yang memang ada kekurangan menu segala macam. Termasuk menghitung omprengan yang masuk. Nah kemudian setelah anak-anak nanti makan siang bersama gitu kan. Nanti kan masing-masing kelas ini dikoordinir oleh wali kelasnya masing-masing mengembalikan ke panitia. Jadi panitia akan mencatat kelas A misalnya, kelas A itu tadi didistribusikan berapa, misalnya 38 siswa di dalam ruangan itu, 38 omprengan. Nah kembalinya juga omprengan itu 38 gitu. Nah, kalau kurang nanti panitia akan berkoordinasi dengan wali kelas yang memang standby di dalam kelas untuk mengawasi anak-anak makan bergizi bersama itu gitu. Baik, berarti memang harus dipantau ya Bapak ya? Harus dipantau, mulai dari penerimaan dari dapur, kemudian penghitungan jumlah, kemudian pemetaan per kelas gitu kan. Kita 35 kelas Mbak, 35 kelas, artinya kita petakan 35 gitu. Nah setelah dipetakan nanti, sebelum didistribusikan, nanti akan kita pandu. Mereka anak-anak berdoa bersama sebelum untuk memanggil, untuk menjemput omprengan itu. Setelah semua terdistribusi, baru kita pimpin doa bersama sebelum makan. Baik Bapak Saiful, kita coba terlebih dahulu, kita angkat teleponnya di sore hari ini. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Baik, dengan siapa di mana? Dari Iwan. Pak Iwan. Bapak di Bentiring. Bapak Iwan di Bentiring. Pak Iwan, apa pertanyaannya Pak Iwan? Iya, saya mau nanya sama Pak Kepala Sekolah dalam rangka makanan bergizi ini. Nanyanya masalah ini Pak, saya nggak tahu sih dari mana anggaran yang uji coba Bapak laksanakan di SMA 4 untuk Bapak Kepala Sekolahnya. Sudah itu untuk Pak Sekdisnya saya mau nanya juga, berapa UMKM yang lokal yang diusulkan ke pusat itu Pak, yang untuk makan gratis ini. Semua dua itu aja Pak ya. Sudah itu Pak, gini Pak, kalau masalah yang makan gratis yang sekolah nanti kan Bapak ngomong tadi, masalah itu nanti kan berapa dana yang itu dalam satu kursi itu apa 15.000 apa berapa Pak
gini, kita kan harus transparan Pak. Ya, begitu aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan dari Bentiring atas pertanyaannya. Boleh Pak Kepsek terlebih dahulu menjawab terkait dengan anggarannya sendiri seperti apa ya, kolaborasi dari sekolah ke tadi pihak yang menyelenggarakan ya, sama dari pusat sendiri seperti apa, sudah ada gambaran atau mungkin seperti apa Pak? Baik, makasih Pak Iwan di Bentiring ya. Ya, jadi gini Pak, kita pihak sekolah itu kan hanya penerima. Hanya penerima artinya bukan penyelenggara gitu kan. Nah, tapi menurut informasi yang saya terima itu untuk katakanlah satu porsi untuk file project ini itu dananya memang langsung dari pusat gitu. Nah, terkait dengan apa satu porsi itu nominalnya berapa gitu kan? Ya ini kita tidak lebih jelas belum tahu gitu kan satu porsinya itu 15.000 misalnya. Karena apa? Karena kita hanya penerima Pak, hanya penerima, bukan kita penyelenggara. Jadi kita sudah menerima barang jadi, istilahnya kan sudah di dalam omprengan diantar ke sekolah. Pihak sekolah hanya mendistribusikan kepada anak-anak. Namun tetap akan kita cross check sebelum kita distribusikan ke siswa-siswa kita. Ya kita cross check tadi terkait dengan menu, dengan apa segala macam, pokoknya itu tetap kita akan cross check. Nah inilah kita bentuk kepanitiaan tadi, dan di samping kepanitiaan kita juga melibatkan seluruh wali kelas yang ada gitu. Baik. Jadi, terkait dana masalah uji coba ini itu semuanya dari pusat gitu kan. Ke pihak penyelenggara gitu. Pihak penyelenggara. Jadi pihak sekolah tidak tahu ya Bapak, yang jelas. Kita pihak sekolah hanya penerima penerima, ya, gitu, hanya penerima gitu kan. Baik. Saya rasa itu Pak Iwan. Makasih. Baik, itu dia ya. Dan juga pertanyaan Pak Iwan tadi untuk Pak Sekdis terkait dengan UMKM yang terlibat tadi sudah dibahas juga ya segmen sebelumnya, yang mungkin baru menyimak informasi di sore hari ini, boleh dibahas kembali Bapak. Jadi gini Pak Iwan dari Bentiring ya. Kalau kita dengar-dengar di media, satu porsi itu infonya di media itu 10.000. 10.000. Iya. 10.000 untuk tahap pilot project ini kan penanggung jawab di pusat itu kan Badan Gizi Nasional. Ya. Badan Gizi Nasional, pelaksananya dapur umum itu TNI. Nah, kalau untuk kita UMKM yang mendaftar, yang sudah diusulkan, yang jelas jumlah UMKM di Provinsi Bengkulu ini 188 ribuan. Itu berdasarkan sistem informasi data tunggal Kemenkop UKM tahun 2024 terakhir. Nah, 188 ribu itu pelaku UMKM. Kemudian di surat dari Kemenkop tanggal 7 November kemarin yang diminta untuk mendata pelaku koperasi yang bergerak di bidang usaha beras, jagung, gandum, ikan, ayam, daging, telur, sayur, buah, dan susu, itu mereka diminta untuk mengisi di link https://bit.ly data koperasi MBG. Oke, berarti sudah terdata ya? Ya, itu berapa itunya kita belum dapat laporan lagi. Tapi surat sudah kita sampaikan ke kabupaten kota juga untuk koperasi-koperasi yang nanti memang bisa terjun langsung atau bekerja dalam hal pengisian makanan bergizi gratis ini. Tapi ini kan nanti tinggal masih menunggu apakah dari pusatnya, dari pemerintah pusat memang ini nanti Badan Gizi Nasional melaksanakan semua, apakah berkolaborasi, bersinergi Badan Gizi Nasional dengan Kementerian Koperasi, dengan Kementerian UKM, kita masih menunggu semua sekarang. Intinya kami dari pemerintah daerah, sesuai dengan saya tonton TikToknya Pak Gubernur yang terpilih, Pak Helmi Hasan, dia sudah antusias. Kalau Gubernur terpilih antusias, kita nggak antusias selaku bawahan, ya kacau kita harus antusias juga, seperti itu. Baik, yang jelasnya entahkah itu 10.000 atau 15.000, kita juga sebagai masyarakat Provinsi Bengkulu tidak usah khawatir ya, karena sumber daya alam kita sangat melimpah nih ya, berarti pastinya akan tertutupi nih dengan nominal berapapun itu yang akan diberi nantinya. Baik, kita jeda terlebih dahulu, meskipun tadi ada penelpon ya, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita bahas lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.